Selamat sore Bapak Stanis. Sore juga Pak. Oke, bagaimana kabar Bapak? Ya baik, luar biasa. Begitu. Nah, bagaimana perjalanan selama 1 tahun ajaran terbaru? Selama tahun ajaran yang telah lewat ya. Iya. Jadi selama ini saya ada penuh semangat walaupun saya sudah boleh dikatakan tua. Bayangkan masa kerja saya sudah 32 tahun tidak bisa naik lagi untuk KDB ya. Tapi tetap saya bersemangat untuk mengajar di kelas 12 dan saya selalu dekat dengan siswa-siswa. Nah, itu yang saya alami. Jadi semakin mau mendekat pensiun, ya, saya semakin semangat mengajar orang. Luar biasa Pak. Berdasarkan pengalaman Bapak selama mungkin 1 semester terakhir, adakah pengalaman Bapak menghadapi masalah dalam pembelajaran? Ya, selama dalam 1 semester ini bahkan yang lewat-lewat ya, selalu pasti banyak masalah yang kita hadapi. Antara lain dari diri kita juga. Ya. Kalau dari saya biasa saya kurang sehat, karena memang saya orang tekanan. Ya, jadi itu kalau kendala yang saya hadapi. Kemudian ya kalau dari siswa yaitu sudah jelas, karena ada siswa yang memang tidak mau mendengar, tidak mau diajar barangkali. Ya, dan itu umum saya kira bagi seorang guru menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Apalagi saya kan di kesiswaan. Ya, jadi kalau saya masuk mengajar ya selalu pasti banyak masalah saya. Antara lain anak-anak yang belum hadir saya cari karena nomor HP-nya saya pegang, saya hubungi di mana dan kenapa. Atau saya kasih tugas dan tidak dikerjakan. Nah, itu contoh-contoh masalah yang saya hadapi selama 1 semester ini. Jika Bapak ingin merinci, boleh Bapak bercerita satu kasus yang paling berkesan selama Bapak mengajar dalam 6 bulan terakhir. Satu kasus yang sangat berkesan bagi Bapak. Dalam hal apa? Pembelajaran atau seperti tadi menengahi anak-anak kita yang kurang aktif mengerjakan tugas dalam misalnya. Satu kasus saja. Ya, saya alami yang berkesan bagi saya dalam semester yang lewat. Satu kesan yang saya alami itu di kelas 12 IPS 3 ya. Ya, di kelas 12 IPS 3 itu kalau saya lihat siswanya patu-patu semua. Tidak sama dengan kelas-kelas yang lain, dan saya terkesan sekali di situ ada salah seorang siswa yang dewasa sekali dan pintar, yaitu Hillary. Ya, jadi itu saya lihat apabila saya mengajukan pertanyaan atau tugas-tugas, maka itu patokannya siswa Hillary. Oh ya. Nah, jadi Hillary, semua Hillary. Kalau umpamanya pertanyaan spontan, kalau Hillary tidak angkat tangan, maka teman-teman juga tidak ada yang Nah, ketika Hillary tidak angkat tangan, ketika Bapak mengajukan pertanyaan, bagaimana perasaan Bapak saat itu? Nah, disitulah saya rasa bahwa teman-teman yang lain itu belajar dan boleh dikatakan di kelas itu. Nah, ini Hillary yang menjadi ketua. Nah, saya motivasi anak-anak bahwa kalau Anda tidak satu kelas lagi nanti, ya, bagaimana dengan nasib Anda? Ya, karena sekali waktu selesai ujian nanti Anda lulus, Anda terpisah-pisah. Ya, jadi
saya himbau kepada anak supaya jangan seperti itu. Ya, dan ada memang perubahan, bahwa anak-anak tidak berpikir seperti itu. Ya, tapi itu yang dilakukan. Oke, baik. Selain memberikan motivasi tadi ya ke teman-teman sekelas yang tadi satu kelas itu supaya tidak tergantung ke satu orang saja, adakah strategi lain yang Bapak lakukan sehingga membuat anak-anak itu pada akhirnya mau belajar sendiri tanpa tergantung ke temannya? Ya, jadi kan dalam pembelajaran itu kan kita membuat tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran ini saya jadikan pertanyaan untuk mengetahui apakah materi saya ini sudah dimengerti oleh siswa. Nah, kalau saya mengajukan pertanyaan kepada siswa supaya seperti yang tadi ya, maka tidak boleh dijawab oleh harus, tidak boleh, tidak. Jadi besok dalam pertemuan berikutnya itu saya sudah sampaikan bahwa tidak boleh, dan saya akan ambil nilainya. Saya menilai walaupun saya nulis tidak ambil nilainya. Ya, sehingga mereka bersiap-siap betul untuk melakukan itu. Ya, begitu strategi. Seperti apa respon anak-anak ketika Bapak akhirnya menerapkan strategi itu? Iya, karena memang siswa takut saya Pak, ya, terus terang karena kalau saya bilang keluar gitu, ya mungkin salah barangkali, tapi itu hanya strategi. Jadi kalau saya bilang Anda nanti kamu dapat jawab pertanyaan saya, jadi keluar dulu belajar. Nah, gitu. Di luar dari konsep tadi tentang anak merasa segan kepada Bapak, adakah pendekatan lain yang Bapak lakukan sehingga anak itu merasa seperti keluarga kepada Bapak dan mengikuti strategi pembelajaran yang Bapak terapkan? Ya, kalau dalam kelas Pak, barangkali memang saya agak kasar sedikit barangkali ya, dan itu untuk itu strategi saja. Tapi kalau di luar, ya saya dekat dengan, biasa saya pegang-pegang kepala anak-anak, belakangnya dia bilang saya, dan pikiran anak bahwa saya dendam. Biasa sampaikan ke anak-anak bahwa mungkin kamu melihat saya keras di dalam kelas, tapi kalau di luar kelas itu tidak. Hanya saya mau supaya Anda berhasil. Oke, baik. Bagaimana perasaan Bapak ketika dari beragam strategi tadi yang Bapak sudah terapkan, walaupun itu rasa nano-nano pada anak-anak, seperti apa perasaan Bapak melihat mereka, dan bagaimana perasaan atau dampak terakhir yang siswa Bapak lihat, siswa rasakan? Yang saya rasakan itu Pak, yang memang anak-anak yang memang mau belajar, ya bukan karena rasa takut, ya itu akan dia berusaha. Tapi anak memang yang memang apa karakternya saya tidak tahu, ya, nanti dipaksa. Dan bagaimana Bapak perasaan Bapak sendiri melihat adanya perubahan kepada anak-anak? Oh, senang pasti senang. Siapapun kalau ada perubahan kan setiap kita senang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, biasa sampaikan ke siswa bahwa maaf biasa besar saya punya mobil, tapi sebenarnya belum ada orang suku. Itu saya hanya menyebutkan hasil. Oke, satu lagi. Seperti apa rencana tindak lanjut Bapak untuk memasuki kelas yang baru, di tahun ajaran yang baru, dari rangkaian penjelasan Bapak tadi, apakah dia dipertahankan atau membuat strategi yang baru? Ya, karena saya ini kan saya baru mau mengajar di kurikulum mereka. Nah, jadi saya masih dalam tahap pembelajaran. Dan yang ke-13 itu kan sudah lewat. Jadi ini yang kurikulum baru ya. Semoga saya bisa barangkali lebih bersemangat ya. Apalagi ya di masa ini, jadi usahakan untuk yang terbaik. Terima kasih banyak Mas Tanis untuk penjelasannya. Semoga pembelajaran kita ke depan lebih baik dan berpihak kepada.